warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ahmaduhu wa ashkuruhu hadal insana sakila imma syakira wa imma kafura. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha fima amar wa amana Allahu anhu wa hada la'allakum tattaqun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama kami mengajak kepada jamaah salat Jumat untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya. Sebab dengan takwa Allah semua persoalan menjadi mudah. Allah akan menghapus dosa-dosa kita dan akan melipat gandakan pahala bagi kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah berfirman dalam surah Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan dalam setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, yaitu hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Ayat tersebut di atas, kita disuruh Allah untuk memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk akhirat. Juga terdapat kata untuk bertakwa kepada Allah 2 kali. Ini dikandung maksud bahwa apa bekal menuju akhirat nanti. Sedangkan sebaik-baik bekal menuju akhirat ialah takwa. Untuk itu, jamaah salat Jumat rahimahullah, mari kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah. Ini sangat penting sekali. Jangan sampai kita menjadi orang yang lupa kepada Allah, kemudian Allah menjadikan kita lupa pada diri kita sendiri. Karena yang demikian, kita akan menjadi orang-orang yang fasik. Juga kita disuruh menghitung-hitung atau muhasabah amaliyah kita sehari-hari. Jangan sampai kita menjadi orang maghbun atau orang yang merugi. Karena amaliyah kita hari ini dan kemarin sama. Bahkan dilaknat oleh Allah atau mal'unun. Sebab amal hari ini dengan kemarin lebih baik hari kemarin. Imam Ibnu Qayyim berkata, renungkanlah, jika engkau coba menelaah lebih jauh ayat tersebut di atas, kamu akan mendapati makna yang indah, yaitu barang siapa yang melalaikan Allah, maka Allah akan menjadikan ia akan melalaikan dirinya sendiri, sehingga tidak lagi mengenal hakikat dan kemaslahatan dirinya. Dia juga tidak mengenal hakikat hidup dan mati. Akhirnya ia menjadi orang yang rusak dan hina, bagaikan binatang ternak. Bisa jadi binatang ternak lebih paham akan kepentingannya, mengetahui keberadaan di alam ini, sementara manusia telah keluar dari fitrahnya sebagai manusia karena telah lupa dan melupakan Allah, sehingga Allah menjadikan dia lupa terhadap jati dirinya. Ia lupa apa yang menjadi tujuan hidupnya. Ia senantiasa terperdaya dengan orang-orang yang telah dilalaikan hatinya oleh Allah. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, ada cerita yang menarik patut kita teladani untuk selalu bermuhasabah diri. Diceritakan ada orang bernama Sobah As-Sammah, seorang yang ahli ibadah. Pada suatu hari, Taubah duduk merenung, menghitung-hitung dirinya atau muhasabah. Ia menghitung umurnya, ternyata sudah berumur 60 tahun. Ia menghitung hari yang telah ia lalui. Ternyata semuanya 21.500 hari. Ia berkata, alangkah meruginya saya jika setiap hari saya berbuat dosa sekali, maka dosa saya saat ini berjumlah 21.500. Bagaimana ini jadinya? Padahal dalam sehari saya telah berbuat dosa sebanyak 10.000. Kemudian Taubah jatuh pingsan dan akhirnya wafat. Orang-orang yang mendengar kisah Taubah pada waktu itu berkata, sungguh beruntung Taubah. Dia akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Jamaah salat Jumat rahimahullah. Nabi Muhammad bersabda,
an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irtanim khamsan qabla khamsin hayataka qabla mautik wa sihhataka qabla saqamik wa firagaka qabla syughlik wa sababaka qabla harumik wa ginaka qabla fakrik rawal Hakim wal Baihaqi. Artinya pergunakan 5 kesempatan sebelum kedatangan 5 kesempatan yang lain. 1. Hidupmu sebelum mati menjemputmu. 2. Sehatmu sebelum kedatangan sakit. 3. Waktu luangmu sebelum kesibukan membelenggu dirimu. 4. Mudamu sebelum pikun menjemputmu, dan kayamu sebelum datang kefakiran, terlilit hutang atau bangkrut. Imam Ahmad meriwayatkan dari Umar bin Khattab yang artinya, hitunglah dirimu sebelum amal kalian dihitung. Timbanglah amal kalian sebelum amalmu ditimbang, dan berhiaslah untuk pertemuan yang agung, karena di hari itu semua amal perbuatan akan diperlihatkan, tidak ada satupun yang tersembunyi. Allah berfirman dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar dzarrah, ada yang mengatakan sebesar biji sawi, sebesar atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyindir kepada siapa saja yang tidak pernah berpikir tentang kehidupan akhirat, apalagi mempersiapkan bekal untuk akhirat nanti, atau mengadakan hablu minallah, hubungan kepada Allah, atau tidak percaya bahwa kita nanti akan kembali ke hadiratnya, atau orang yang hanya berpikir untuk kehidupan dan kebutuhan di dunia saja. Beliau sejak mengatakan, orang yang cuma berpikir untuk urusan perutnya, maka harga dirinya serupa dengan apa yang keluar dari perutnya. Akhirnya pada jamaah salat Jumat, mari kita selalu bermuhasabah, mawas diri, juga mempersiapkan bekal untuk perjumpaan kita kepada Allah. Semoga kita menjadi orang sa'adah bidar ini, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidil 'ibadi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa